Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita tentang soal persiapan pretest PPG tahun 2023. Ini adalah soal mix ya, soal campuran, ada penilaian dan sebagainya juga ya. Yang jelas soal ini baru ya. Ini soal yang baru, bukan soal yang sudah usang ya. Oke, sebelum kita masuk ke soalnya, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu saya share ke sosial media teman-teman ya. Kalau teman-teman share sesuatu yang bermanfaat, teman-teman juga akan ikut mendapatkan pahala seperti itu. Dan insya Allah, kalau teman-teman menebar kebaikan, nanti itu akan kembali ke diri teman-teman masing-masing. Minimal dimudahkan nanti saat pretest PPG diluluskan, dimudahkan saat menjalani proses PPG, dan dimudahkan saat UP nanti pada akhir perjalanan PPG teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lihat soalnya. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5. Akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Nah, ini soalnya agak susah-susah gampang ya, karena semua bisa masuk di sini teman-teman. Tapi coba teman-teman kunci dulu. Kalau perlu nanti di kolom komentar kita berdiskusi ya, karena memang agak sedikit membingungkan soal ini. Karena mencakup ke semua kriteria penilaian itu ya. Jadi bisa juga dia adil, bisa juga dia objektif, bisa juga dia terbuka karena menjelaskan peskorannya dari 0 sampai 5 dan sebagainya. Bisa juga menyeluruh mungkin ya. Baik, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat bersama. Oke, jadi jawaban yang saya pilih adalah jawaban akuntabel ya teman-teman. Dia termasuk penilaian yang diterapkan itu adalah penilaian akuntabel. Kita lihat pembahasannya. Ini dia ada beberapa prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama adalah pemberian informasi, teknik, prosedur, bobot di awal. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria sampai pengambilan keputusan. Yang ketiga, bebas dari subjektivitas. Yang kelima, menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Selanjutnya adalah yang dia tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Nah, makanya saya memilih opsi akuntabel karena ini semua masuk ya teman-teman. Kalau ini sudah masuk semua, kalau dia terbuka, kemudian dia objektif dan lain-lain sebagainya, berarti dia sudah akuntabel, dia sudah bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau semuanya memenuhi prinsip-prinsip penilaian, dan di sini kasusnya dia bisa mempertanggungjawabkan kenapa dia memberikan nilai atau skor 3 pada soal pada jawaban siswa tersebut ya. Oke. Saya pilih akuntabel karena dia mencakup keseluruhan yang ada di sini. Dia terbuka, dia objektif, dia menyeluruh, dia adil, makanya bisa dipertanggungjawabkan. Karena definisi dari akuntabel sendiri itu bahwa nilainya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu teman-teman. Baik,
Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya, dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem based learning, B. Contextual teaching learning, C. Project based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning. Coba teman-teman jawab dulu. Kalau teman-teman mengerti semua ini, insya Allah teman-teman bisa langsung kunci jawabannya. Oke, kita lihat. Saya yakin teman-teman sudah jawab. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya, contextual teaching learning ya. Jadi kata kunci itu berguna teman-teman kalau kita tahu banyak teori. Tapi kalau kita nol teori, kata kunci itu sama sekali tidak bekerja. Makanya saya sempat bilang kemarin bahwa tidak gampang sebenarnya bermain kata kunci. Kita bisa bermain kata kunci kalau kita banyak paham teori. Artinya kita banyak menguasai teori-teori pembelajaran maupun profesional kita sendiri ya. Nih, oke. Jadi ini dia memiliki daya cipta ya. Daya cipta itu dia kontekstual ya. Inginnya kontekstual, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu berhubungan dengan kontekstual. Kemudian apalagi model yang sesuai dengan kreatif ya, dia dituntut kreatif dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, selalu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar ya. Ya, jadi ini mirip-mirip semua ya teman-teman. Dia hampir mirip sekali. Jadi teman-teman baca ini, apa itu problem based learning, apa itu contextual teacher learning, hanya sedikit saja bedanya, hanya beberapa kata saja. Project based learning, open inquiry, dan cooperative learning. Hanya ini yang jauh berbeda ya, karena inquiry juga dia memanfaatkan lingkungan sekitar. Oke, kita lihat pembahasannya. Ini dia ciri-ciri dari CTL atau contextual teaching learning. Yang pertama, konstruktivisme ya. Konstruktivisme adalah proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua, inquiry adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Pengetahuan bukanlah hasil dari mempertimbangkan sejumlah fakta, tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Jadi konstruktivisme, inquiry itu masuk di CTL ya. Jadi kadang kita bingung harus pilih yang mana. Nah, karena mereka ini mirip-mirip ya. Yang ketiga, pembelajaran menekankan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media sehingga pembelajaran lebih bermakna. Itu dia ciri-ciri dari CTL itu sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Siswa menugaskan siswa membuat saya ya, bukan siswa ini, maaf.
Saya. Masa siswa menugaskan siswa? Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat di sini, teman-teman? Dia katanya si guru ini banyak menggunakan metode ceramah ya dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedianya media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah karena mereka cenderung vakum atau tidak aktif seperti itu. Kalau metode ceramah terus dilakukan itu membuat siswa terbiasa tidak aktif ya. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Kira-kira solusi apa yang akan Anda ambil? Nah, seperti inilah soal-soal yang akan teman-teman nanti hadapi. Jadi bagaimana penerapan pedagogi di kelas, bagaimana menurut Anda, kira-kira menurut Anda teori mana yang cocok, kemudian model pembelajaran mana yang cocok, seperti itu ya. Jadi dia benar-benar penerapan pedagogi ya yang mereka inginkan, bukan hanya sekedar teori. Baik, saya yakin teman-teman sudah kunci, jadi kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Jadi jawaban terbaik dari ke-5 opsi ini adalah saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Ya, seperti itu teman-teman. Karena kurangnya media ya. Nah, kalau yang B coba kita lihat. Semua bagus ya, coba, tapi tidak apa-apa, kita lihat dulu ya. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. Menugaskan siswa membuat media, ya bukan tugas siswa untuk membuat media ya. Kita yang harusnya memfasilitasi media pembelajaran itu ya teman-teman. Minimal video ya kalau kita tidak punya alatnya atau gambar seperti itu. Yang ketiga, saya bekerja sama dengan orang tua wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. Nah, ini jangan sama sekali ya teman-teman. Ini sangat sensitif, apalagi guru-guru yang mengajar di daerah-daerah ya. Orang-orang tua di daerah itu lebih sensitif daripada orang tua di perkotaan. Kalau orang tua di perkotaan itu ya logo-logo saja karena mereka paham seperti apa itu pendidikan. Tapi kalau orang kampung dia itu agak sensitif ya tentang ini ya, tentang uang tentang uang. Jadi hati-hati, jangan sampai kita dianggap pungli ya teman-teman. Itu sangat jelek sekali image-nya kalau kita dianggap pungli terhadap siswa kita. Kemarin di kampung saya ada sekolah SD, itu sempat diprotes sama salah seorang orang tua siswa ya, yang mengatakan kenapa harus bawa telur, aturan mana yang mengatur itu ya, kenapa harus bawa telur dan sebagainya. Jadi hati-hati. Selanjutnya D, siswa minta untuk belajar di kelas dengan tenang, memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Nah, ini sama dengan menikmati metode ceramah itu sendiri ya teman-teman. Jadi tidak ada solusi sebenarnya kalau yang opsi D ya, tidak ada sama sekali solusi. Tapi ini lebih bagus daripada yang ini kalau seandainya hanya 2 opsi ya, daripada yang sensitif ini. Kita lihat yang terakhir, saya mengumumkan persoalan tersebut kepada beberapa guru
dan tetap mengajar seperti biasanya. Ini tidak akan mempan juga, karena guru juga masa bodoh, mereka juga punya persoalan di mapel mereka atau di kelas mereka sendiri ya. Beda, bukan masalah mereka ya. Kalau kita tetap mengajar mereka seperti biasa, berarti tidak ada kemajuan di situ teman-teman, seperti itu. Oke, kita lihat nih pembahasannya ya. Tidak tersedia media dan sumber belajar yang tersedia di sekolah bukan menjadi alasan bagi guru. Guru harus kreatif dalam memberdayakan berbagai media alam sekitar agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Nah, seperti contohnya, saya baru-baru ini pada proyek siswa, kan ada pembelajaran proyek sekarang di kurikulum Merdeka. Karena kami tidak punya media, membuat proyek atau kerajinan tangan yang lebih keren, yang lebih canggih mungkin, misalnya pertukangan dan sebagainya atau apalah itu. Makanya kami memanfaatkan sampah ya, lingkungan sekitar. Kebetulan banyak sampah siswa, bekas makanan atau bekas minuman yang mereka manfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau kemarin saya menggunakan tempat teh gelas dan kawan-kawan yang sejenis dengan teh gelas itu, mereka buat untuk tempat air ya. Kalau teman, jadi sekarang dipakai di kantor, alhamdulillah. Seperti itu, memanfaatkan alam sekitar, lingkungan sekolah. Kita lihat soal berikutnya. Mengajar di kelas yang berjumlah 40 orang siswa, kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah diskusi tentang materi pelajaran. Anda mengamati kegiatan pembelajaran selama diskusi. Namun selama pengajaran masih cenderung ramai dan banyak siswa yang bergurau. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Anda adalah A. Membebaskan siswa untuk berdiskusi meskipun ramai dan gaduh. B. Memberhentikan diskusi dan memaksa siswa agar memperhatikan. C. Memberikan aturan baru dalam berdiskusi dengan materi yang berbeda di setiap kelompok. D. Membiarkan saja kegiatan diskusi yang berlangsung dengan anggapan diskusi cenderung ramai. Nah, coba teman-teman kunci jawaban terbaik. Ini agak mudah ya memilih jawaban terbaik. Saya yakin teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, saya yakin sudah. Kita lihat pembahasannya. Ini bukan jumlah siswa yang sedikit ya. Oke, jadi jawabannya adalah opsi D. Memberikan aturan baru dalam berdiskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok. Itu sebaiknya yang dilakukan ya. Dari keempat opsi yang ini ya, dia yang terbaik ya. Karena yang berjumlah 40 orang siswa itu bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Saya yakin teman-teman yang berpengalaman mengajar itu, kalau mengajar 40 siswa dalam satu kelas itu susah sekali diatur ya. Susah sekali diatur kalau 40 orang siswa ya. Nah, kalau opsi A, membebaskan siswa untuk berdiskusi meskipun ramai dan gaduh, kebanyakan yang terjadi kalau kita tidak kontrol dengan baik, mereka bukan malah berdiskusi ya, malah membahas hal-hal yang lain saja ya, tidak fokus kalau terlalu dibebaskan. Kemudian memberhentikan diskusi dan memaksa siswa agar memperhatikan. Nah, kalau mereka memberhentikan, lantas kita mau ngapain kalau kita hentikan diskusinya ya? Kita mau menggunakan metode ceramah saja ya, itu tidak efektif juga ya. Sebaiknya ini juga kurang bagus ya. Yang C yang benar ya. Coba kita lihat yang D. Membiarkan saja kegiatan diskusi berlangsung dengan anggapan diskusi cenderung ramai ya. Jadi jangan beranggapan ya. Kita bisa melihat secara langsung seperti apa diskusi yang berjalan itu. Jadi tidak ada anggapan di sini. Oke. Kita lihat pembahasannya.
Ini langkah-langkah mengatasi siswa ramai saat diskusi. Nah, ini ada langkah-langkah untuk mengatasi siswa yang ramai saat diskusi. Yang pertama, mengenal karakteristik siswa. Guru harus tetap berusaha mengenal siswa satu persatu beserta karakter masing-masing. Penting dalam melakukan pembagian kelompok. Yang kedua, memilih tugas atau proyek yang memancing kerjasama. 3. Keep moving. Masing-masing kelompok memiliki topik yang berbeda-beda untuk dibahas. Kemudian yang keempat, pengaturan denah duduk. Mengatur denah duduk juga sangat penting. Siswa yang cenderung pendiam jangan ditempatkan bersama siswa yang pendiam juga ya. Yang kelima, Yang kelima, pertanyaan tingkat tinggi. Pertanyaan yang Anda lemparkan untuk menarik partisipasi siswa itu sendiri. Nah, ini menarik kalau di kota ya teman-teman. Tapi kalau di desa, macam tempat saya mengajar, kalau dikasih pertanyaan tingkat tinggi, mereka akan bilang, wah susah sekali. Dan itu tidak efektif. Saya coba komen ya yang mengajar di daerah, coba kasih pertanyaan tingkat. Apalagi kalau daerah terpencil, coba kasih pertanyaan tingkat tinggi. Kalau mereka tidak mengeluh, Anda hebat ya. Tapi kebanyakan mereka itu mengeluh. Oke, mungkin itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mohon berkomentar ya, biar saya makin semangat. Mohon di subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Dan jika teman-teman bisa, sekali-sekali boleh kirim super thanks yang ada di bawah itu, yang ada gambar dolar. Bisa kirim sekali-sekali sebagai sedekah untuk pembeli kuota ya teman-teman. Oke, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.